Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah tanah hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Haleluya, haleluya. Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Di hatiku, seluruh hidupku hanya bagi-Mu, Yesus. Ku mau setia selamanya. Haleluya. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Namamu kan ukir di hatiku, kami persilakan hamba hanya bagi-Mu, Yesus. Ku setia. Oh Yesus kekasihku, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Namamu kan ku ukir di hatiku, seluruh hidupku hanya bagi-Mu, Yesus. Ku mau setia, setia selamanya. Ku mau setia, ku mau setia, setia selamanya. Ku mau setia, ku mau setia, setia selamanya. Haleluya, sembah Tuhan. Haleluya. Tuhan, haleluya Lord, Sehina Maya Sanghe, haleluya, haleluya, haleluya. Sirabata kanara labarabaya Hinarabata ya Sanghe. Syukur, syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, Engkau sangat baik bagi kami. Kasih-Mu limpah ruah atas kami. Terimalah pujian, penyembahan yang kami sampaikan kepadamu pagi hari ini. Kiranya Tuhan disenangkan dengan kehadiran kami. Kuduskan kami lebih lanjut dengan firman-Mu. Tuhan berbicara secara pribadi kepada kami masing-masing yang hadir, baik kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun kepada seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan beracara di tengah-tengah kami lebih lagi Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan, dan biar kami sebagai umat-Mu menyiapkan hati kami, hidup kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar ibadah kami tidak sekedar rutinitas, tetapi kami rindukan ada sesuatu yang baru terjadi di tengah-tengah kami. Roh-Mu bergerak, Roh-Mu
melanjutkan kuasa-Mu di dalam kami dan nyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, bungkus kami semua dengan darah-Mu. Kami tolak segala pekerjaan kuasa kegelapan yang berusaha untuk mencuri benih firman-Mu. Kami patahkan dalam nama Yesus. Biar Roh-Mu saja yang menguasai kami. Terima kasih Bapa. Sepanjang pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhirnya kami serahkan dalam tangan pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya? Tetap dahsyat, luar biasa ya. Kita memiliki Allah yang sungguh-sungguh luar biasa. Amin. Saudara percaya bahwa Allah kita itu luar biasa dahsyatnya. Amin. Ya saudara ya, kita hadir di tempat ini juga bukan karena sebuah kebetulan. Saya percaya semua atas kasih karunia Tuhan. Kalau kita masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Baik, kita akan bersama-sama belajar tentang sebuah firman Tuhan. Tapi sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, saya rindu ya, kita itu kalau saudara ditanya apakah saudara mau kalau saudara dilahirkan cacat? Pasti nggak mau ya, ya kan? Kita semua kalau lahir pengennya sempurna kan. Makanya kalau ada anak bayi yang baru lahir kan selalu diperiksa, ya kan? Kalau baru melahirkan, ibu baru melahirkan langsung dokternya meriksa. Coba dilihat apa ada yang kurang bayinya gitu kan ya. Oh enggak dok, semua lengkap, semuanya sempurna gitu kan. Semua pasti pengen yang sempurna, ya kan. Nah saya percaya ya bukan hanya secara jasmani tetapi lebih-lebih secara rohani. Kita akan membaca di dalam Filipi 3 ayat yang ke-15. Filipi 3 ayat 15 berkata demikian. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Saudara, ini adalah pesan Rasul Paulus untuk jemaat di Filipi dan kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Amin. Paulus mengatakan begini, karena itu marilah kita yang sempurna. Artinya tadi kalau saya kasih suatu ilustrasi bahwa kita semua itu pengennya memang tidak ada cacat dalam hidup kita, kita mau sempurna. Maka Rasul Paulus bilang, kalau kamu mau sempurna, kamu harus berpikir yang seperti demikian. Apa berpikir yang demikian ini, ya kan? Yang menurut Rasul Paulus itu membuat kita itu jadi sempurna. Kira-kira pikiran apa? Pikiran yang seperti apa? Sehingga kita menjadi manusia yang sempurna. Saudara percaya kalau kita diciptakan Allah sempurna? Amin. Pada waktu penciptaan pertama, Allah menciptakan manusia pertama. Setelah ciptaan semuanya diciptakan oleh Tuhan, tumbuh-tumbuhan, binatang, bulan, bintang dan semuanya, dan Tuhan bilang itu baik. Maka waktu menciptakan manusia Tuhan bilang apa? Sungguh amat baik. Artinya memang ciptaan manusia itu, ciptaan Tuhan untuk manusia itu sempurna. Karena Tuhan bilang sungguh amat baik. Itu ya saudara. Jadi makanya jangan merasa bahwa oh aku ini tidak ada artinya, aku bukan siapa-siapa. Tidak ya saudara. Kita ini siapa-siapa di hadapan Tuhan. Amin. Mungkin di hadapan manusia ada yang merendahkan kita atau apa, tidak usah pusing. Karena apa? Karena Allah sendiri mengatakan sungguh amat baik. Amin. Kita katakan kepada diri kita, sungguh amat baik ciptaanmu ini Tuhan, aku ini ciptaanmu, gitu kan ya. Jadi memang kita ini sebenarnya sempurna di hadapannya Tuhan. Nah tetapi kan memang kita tahu bahwa ada dosa yang masuk sehingga sampai akhirnya manusia itu harus keluar dari semua fasilitas yang Tuhan berikan, kan gitu ya. Nah hari ini kita belajar apa toh artinya sempurna. Yang menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sempurna itu artinya apa? Utuh, lengkap, tanpa cacat atau kekurangan suatu apapun, ya, atau dengan sudah menyelesaikan dengan sebaik-baiknya, itu namanya sempurna. Bahasa Inggrisnya itu finishing well gitu ya, sudah selesai semua, lengkap, tidak ada kekurangan apapun. Itu artinya sempurna menurut Kamus Bahasa Indonesia.
Nah, kalau di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sederhana ya versi 2.5 itu dikatakan bahwa orang yang sempurna itu adalah orang yang dewasa rohaninya. Itu saudara. Jadi yang sempurna itu yang dewasa rohaninya. Nah, sekarang apa? Menurut Rasul Paulus ini yang disebut orang sempurna tadi itu bagaimana? Supaya kita bisa menjadi sempurna itu bagaimana gitu kan ya? Kan harus ada patokannya gitu. Sempurna yang bagaimana? Kalau di dalam Matius 5 ayat 48, saya loncat ya, itu di Matius 5 ayat 48 itu dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ini adalah standarnya. Jadi karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kita sering mendengarkan ya, kesempurnaan hanya milik Allah semata kan gitu ya, milik Allah semata, milik Allah saja. Benar, tapi firman Tuhan katakan kamu harus. Kalau harus itu boleh dilanggar atau tidak saudara? Enggak ya. Kata harus itu kewajiban, wajib. Kan ada firman Tuhan yang lain, kamu wajib hidup seperti Kristus hidup, wajib. Jadi patokannya itu Allah loh saudara. Kenapa patokan kita itu Allah yang sempurna supaya kita sempurna? Karena memang Allah yang ciptakan kita itu sempurna adanya gitu. Dia ciptakan kita apa? Segambar dengan dia. Loh itu loh. Jadi kita mesti paham dasarnya dulu ya. Jadi kita itu harus sempurna seperti Allah itu karena apa? Karena kita diciptakan itu sama, segambar, serupa dengan Allah. Artinya ya seharusnya kita harus bisa sempurna seperti Allah gitu. Tapi kadangkala kita berpikir begini, masa iso ya kan? Masa bisa? Kita kan masih manusia kan gitu. Nah ini kadang-kadang satu excuse satu alasan gitu saudara, untuk kita bisa membenarkan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan. Oh gak popo, kan aku masih manusia. Kan firman Tuhan mengatakan roh berkehendak tapi daging lemah. Nah itu seringkali dijadikan alasan. Jangan sampai ya, jangan sampai daging ini sakno saudara ya dibuat alasan. Terus ini karena gara-gara daging ini. Coba kalau tidak ada daging, yo hilang ya saudara ya. Jadi itu seringkali buat kita alasan. Roh memang berkehendak tapi daging lemah nggak bisa. Tapi hari ini kita belajar ya. Memang suatu proses kesempurnaan tapi belajar. Bagaimana sih supaya kita itu bisa seperti yang Rasul Paulus katakan tadi itu, bahwa marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Apa kira-kira yang dipikirkan oleh Paulus supaya kita jadi sempurna? Yang pertama saudara, orang yang sempurna itu adalah orang yang mengenal Tuhan itu secara utuh. Ya, secara utuh itu secara lengkap, bukan sebagian-sebagian. Kenapa saya katakan kok sebagian-sebagian? Karena ada sebagian orang itu yang kenal Tuhan itu hanya sebagai apa? Pemberi mujizat, ya kan? Oh seneng kan kita ya? Waduh Tuhan hebat, Tuhan dahsyat. Penyedia, Allah yang menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Benar, betul sekali saudara. Tapi kita tidak hanya berhenti bahwa Allah itu Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Shalom, Raja Damai. Tidak hanya itu saudara. Tetapi kita harus mengenal Allah itu secara utuh, secara lengkap. Karena apa? Kalau kita mengenal Allah secara lengkap, kita akan tahu, kita akan bisa sempurna seperti Tuhan. Kalau kita cuma percaya Tuhan pemberi mujizat, suatu kali kita berdoa, Tuhan aku perlu ini loh, tidak dijawab sama Tuhan atau belum dijawab sama Tuhan, kita kecewa, ya toh? Kita pasti kecewa. Kenapa kita perlu kenal Tuhan secara utuh itu? Karena kalau sebagian tadi itu tidak didengar Tuhan, tidak dikabulkan oleh Tuhan, kita kecewa, kita gampang mundur, itu pastilah, ya kan? Murid-murid Tuhan Yesus kan gini, Tuhan, kamu jadi raja dong gitu ya, jadi raja atas orang Israel. Waktu Yesus melayani di bumi ini kan murid-muridnya bilang, jadi raja atas kami.
Terus Tuhan Yesus bilang gini, lah orang kamu itu karena aku baru ngasih kamu roti gitu kan, 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, mujizat yang terjadi kan besar toh, dahsyat luar biasa kan. Terus orang-orang yang berbondong-bondong dan murid-muridnya itu datang kepada Yesus mengatakan, jadi raja atas kami. Lah wong kamu lo baru lihat aku bikin mujizat kok sudah suruh aku jadi raja. Maksudnya Tuhan itu ada hal-hal yang lebih dahsyat dari itu yang sebenarnya yang Tuhan itu hendak nyatakan kepada kita gitu ya. Jadi memang kita harus mengenal Tuhan secara utuh gitu. Di dalam ayat yang ke-8 dan 9, Filipi 3 ayat 8 dan 9, tetap ada di Filipi 3 ya saudara. Yang dilakukan Paulus supaya dia bisa sempurna seperti Bapa, di situ dikatakan gini, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Paulus itu pengen mengenal Yesus itu secara utuh. Bagaimana mengenal Yesus secara utuh? Dia katakan bahwa semua yang dahulu merupakan keuntungan bagiku telah kuanggap rugi. Apa toh keuntungannya Rasul Paulus di masa yang lalu? Banyak saudara. Rasul Paulus ini orang yang sangat luar biasa. Sekolahnya sudah mungkin kalau SS-an gitu ya, S1, S2 wis wakeh wis ya, karena dia dididik oleh Gamaliel sendiri, guru besar. Jadi sangat pinter. Dalam hal hukum Taurat dia bilang, dalam hukum Taurat aku nggak hanya hafal loh hukum Taurat, tak lakukan. Loh itu loh Rasul Paulus. Dia tidak hanya hafal firman Tuhan hukum Taurat, tapi dia katakan aku melakukan. Nanti saudara cari, kan gampang itu di Alkitab. Nanti coba lihat ya, benar enggak Paulus itu melakukan hukum Taurat, hafal dan melakukannya. Dia hafal dan karena melakukan hukum Taurat, dia anggap bahwa pengikut-pengikut Yesus itu orang-orang sesat. Makanya apa? Dianiaya semua dalam hal mengaplikasikan gitu loh. Dalam mengaplikasikan pengajaran itu akhirnya apa? Dia bunuh orang-orang Kristen itu. Dia anggapnya sudah wow keren. Dalam hal kuasa dia berkuasa, punya nama gitu. Pokoknya dalam segala bidang ini Rasul Paulus itu hebat. Tapi dia bilang apa yang dahulu merupakan keuntungan tak anggap rugi. Karena apa? Karena mengenal Kristus itu loh. Mengenal Yesus itu lebih daripada segalanya. Benar saudara. Kalau kita kenal dia, wow, kita akan terkagum-kagum akan karyanya yang luar biasa atas hidup kita. Benar. Ya, makanya dia katakan apa yang ku kehendaki, aku pengen memperoleh Kristus. Tidak hanya memperoleh Kristus, tetapi diam di dalam Dia, diam di dalam Yesus Kristus. Itu yang dikehendaki oleh Rasul Paulus, supaya dia bisa menjadi sempurna seperti Kristus. Dan juga dia menginginkan yang sempurna ini, yang kepingin sempurna ini berpikir demikian, peroleh Kristus. Kita sudah percaya kepada Yesus, yes, pasti diselamatkan, yes. Tapi apa yang harus dilakukan? Dia harus diam di dalam kita. Kenapa dia harus diam di dalam kita? Yohanes pasal 15 ayat yang keempat dikatakan bahwa kamu tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Ya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikianlah juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Artinya gitu saudara. Jadi kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita, kekristenan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan menjadi sia-sia. Kenapa? Karena kita tidak bisa berbuah. Tapi kalau Yesus tinggal di dalam kita, Tuhan kasih gambaran seperti ranting yang pada dahannya itu loh melekat. Kalau ranting itu tidak melekat lagi, ya dia akan menjadi kering, mati, gitu ya. Tetapi kalau dia melekat pada pokok dahan itu, maka dia akan bisa bertumbuh,
bahkan berbuah karena ada asupan dari makanan dari dalam pohon itu, dari pokok pohon itu. Tapi kalau ranting itu keluar dari pokoknya, kita tahu dia akan mati dan kering, dan itu hanya akan dibuang dan dibakar, ya kan? Jadi memang penting tinggal di dalam Kristus, Kristus tinggal di dalam kita. Kenapa kita harus tinggal di dalam Kristus, Kristus tinggal di dalam kita? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke 6 ayat 17 itu juga dikatakan seperti ini. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Kalau kita melekat sama Yesus, kita jadi satu roh sama Tuhan. Artinya plek sama dengan Tuhan. Kalau kita tidak mengikatkan diri pada Tuhan, ya kita tidak menjadi satu roh. Artinya ya yang keluar ya roh-roh lain gitu ya. Nggak tahu wis roh apa saja gitu, rohani, rohana gitu ya. Pokoknya itu bisa keluar dari hidup kita. Tetapi kalau Yesus melekat dalam kehidupan kita, kita menjadi satu roh dengan Dia. Sehingga apa? Yang keluar dalam hidup kita itu penampakan Kristus saja. Amin. Dan itu sudah sesuatu yang luar biasa, sudah sesuatu yang dahsyat, bisa menggambarkan Kristus gitu loh. Ya, orang tidak lagi mengenal si A, si B, si C, tapi oh Yesus ada di dalamnya. Wah, ajaib ya saudara ya. Hebat kalau sampai seperti itu. Rindu kan seperti itu? Ya, Tuhan tak kenal lagi nama kita, tapi itu ada Yesus itu di situ. Gitu, karena memang kita persis mirip seperti Dia. Nah, saudara, kemudian yang kedua, supaya kita bisa menjadi sempurna selain kita memperoleh Kristus dan Kristus diam di dalam kita, yang sudah saya katakan tadi, kita harus mengenal Tuhan Yesus itu secara utuh kan ya. Tidak hanya mengenal dengan kuasa mujizat dan lain sebagainya, tetapi Paulus mengatakan kita harus mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Dikatakan ya bahwa mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Filipi 3 ayat yang ke-10. Filipi 3 ayat 10 dikatakan di sana bahwa kita harus mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Rasul Paulus mengatakan yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Yang pertama, Paulus itu mau sempurna, makanya dia mengendaki apa? Mengenal Yesus dengan apa? Dengan kuasa kebangkitannya. Artinya apa? Kita mengenal Yesus dengan kuasa kebangkitannya. Siapa percaya Yesus telah bangkit? Angkat tangan yang percaya. Oke, kita semua setuju ya, Yesus bangkit. Artinya berarti Yesus sangat berkuasa. Amin. Karena Yesus sudah turun ke dalam dunia orang mati, Dia memproklamirkan dirinya, Dia menang atas maut, bahkan Dia pegang kunci kerajaan maut. Amin. Kuncinya dibawa Yesus. Artinya Dia benar-benar berkuasa terhadap semua dunia kematian ini ya. Semua setan-setan sudah tunduk dan bahkan menjadi tontonan kan gitu ya. Itu deklarasinya Tuhan. Tuhan menang atas maut, Tuhan menang atas kematian, Dia bangkit, dan itu luar biasa. Sekarang apa relevansinya dengan kita para pengikut Kristus ini? Kalau Yesus bangkit dari kematian, berarti kita pun bangkit dari kematian. Amin. Artinya apa? Apakah kita terus hidup terus lama sampai 1000 tahun terus melungsungi? Enggak ya saudara ya. Tentu kita enggak akan seperti, kita akan tetap mati ya, karena tubuh kita ini berasal dari tanah. Dia akan kembali ke tanah, tapi roh kita kepada Allah kan gitu. Maksudnya akan hidup. Hidup itu dalam arti hidup yang kekal. Artinya apa? Kita bangkit dari kematian itu. Kematian itu tandanya apa saudara? Berarti kita dimampukan oleh Tuhan untuk menang atas dosa. Karena apa? Upah dosa adalah maut. Artinya kalau dosa itu berarti maut, maka itu kematian. Ya kan? Berarti kematian. Kalau Allah itu berkuasa atas kebangkitannya, Yesus berkuasa atas kebangkitan, dan kuasa kebangkitannya membuat Dia menang atas semua kematian, Tuhan Yesus pun mampu memberikan kepada kita untuk menang atas segala dosa.
segala kelemahan ini, segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, melenceng tok lho saudara, itu namanya dosa. Setitik tok lho melencengi. Tapi itu sudah dosa kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi melalui firman pagi hari ini, kalau mau sempurna, kita harus bisa menguasainya. Kita bisa menang atas dosa ini. Karena tadi saya katakan bahwa upah dosa adalah maut, kematian. Kematian terhadap apa dalam hidup kita? Banyak. Selain tubuh kita juga mati, jiwa kita mati, roh kita pun mati. Kalau roh mati itu kan kekal, neraka wis ya, alamatnya jelas wis ya. Kalau rohnya mati ini sudah di dalam kekekalan. Kalau jiwa, pikiran mati selama kita masih hidup karena dosa menguasai apa? Nggak bisa berpikir jernih. Itu, ya kan? Kalau dosa menguasai itu nggak bisa berpikir jernih, nggak bisa berpikir tenang. Karena ada dosa-dosa yang merintangi. Makanya kan firman Tuhan mengatakan, kalau mau mendapatkan sesuatu yang besar, maka tanggalkanlah segala beban-bebanmu dan dosa-dosa yang merintangi. Kan gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa capai maksudnya Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya itu harus dilepaskan. Dan kematian Yesus itu membawa kita terlepas dari semuanya itu. Ya saudara ya, ketika kamu percaya, ketika kita percaya, Yohanes 3:16 katakan, barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kepercayaan kepada Kristus itu membuat kita itu dibenarkan. Yang seharusnya berdosa itu menjadi dibenarkan. Tetapi dalam perjalanan hidup ini kita harus menang terhadap dosa. Gitu. Apa dosa-dosa? Kadang-kadang kita pikir itu dosa-dosa yang besar-besar ya saudara ya. Oh ya, itu lo ngerampok, ya kan, dosa itu kelihatan gitu ya. Atau yang sekarang lagi marak, tembak-tembakan gitu ya, di televisi, seliweran terus di televisi, di Facebook atau apa, beritanya tembak-tembakan, polisi tembak polisi, di rumahnya polisi, yang menangani polisi, wes pokoknya itu kayak gitulah, ya kan. Itu bagi kita merasa, wah kayak gitu tuh dosa, karena nembak orang mati gitu ya, kelihatannya dosa besar. Tapi sebenarnya ada dosa-dosa yang tidak kita sadari, itu ada dalam kehidupan kita. Ya, mau sadar atau tidak sadar, kadang-kadang itu ada. Apa yang kira-kira dosa itu ada dalam kehidupan kita, tapi kadang-kadang kita nggak sadar. Iri itu nggak kelihatan loh saudara, ya kan? Dosa iri hati itu nggak kelihatan, semuanya kayaknya baik-baik saja. Tapi dalam hati gini, misalnya ada teman yang muji gitu ya, ya cantik ya, arek itu cantik ya, dalam hati iya cantik, tapi kurang apa? Jangan-jangan itu ada iri hati. Kalau suka kurang-kurang gitu ya, ngurang-ngurangi gitu ya. Atau kita muji teman kita pinter ya, dia bisa komputer atau apa ngono. Iya, tapi mesti sering salah. Nah, ini hati-hati. Jangan-jangan ada iri hati di dalam hati kita. Ya, kayak gitu. Terus ngerumpi. Loh, ngerumpi ya dosa ta. Loh iya. Tujuannya apa gitu ya? Tujuannya apa toh ngerumpi itu ya? Untuk menjatuhkan seseorang kan. Nah, ini hati-hati saudara ya. Jadi kita mesti waspada gitu, mesti teliti dengan hidup ini. Ada ndak ya kayak seperti itu? Kalau masih ada, minta ampun sama Tuhan. Saya ngomong di sini bukan karena saya sudah sempurna. Belajar sama-sama ya saudara, belajar sama-sama. Karena nanti akan ada lebih berat lagi ini ceritanya gitu saudara. Ini kaitannya lebih berat lagi. Jadi kita bisa menang atas dosa karena Yesus yang memampukan kita. Firman Tuhan dikatakan di dalam Roma 6 ayat 1 sampai yang kedua. Kita banyak baca firman, tidak apa-apa ya saudara supaya ngerti. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya?
Nah, jelas ya. Firman Tuhan mengatakan kita kan sudah dibebaskan dari dosa. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dibenarkan oleh kematiannya. Firman Tuhan katakan kalau kita sudah dibenarkan, hidup benar di hadapan Tuhan, apa masih boleh dosa itu berkuasa atas hidup kita? Ya tentu tidak kan. Wong firman Tuhan mengatakan kamu harus mati dalam dosa, bangkit bagi Allah. Itu kan tanda kalau kita dibaptis ya. Dibaptis ketika kita percaya, diselam itu kan mati bagi dosa, terus dibalikkan bangkit bagi Allah. Nah itu bukan sekedar cuma kata-kata peribahasa saudara, tapi memang benar-benar itu sebuah aplikasi. Bahwa ketika kita percaya, menyerahkan diri dibaptis, itu artinya mati bagi dosa, bangkit bagi Allah. Dan firman Tuhan katakan kalau engkau sudah mati bagi dosa, bagaimana masih dapat hidup di dalamnya? Tentunya gak bisa. Kalau orang mengatakan sudah bangkit bagi dosa, ya maksudnya mati bagi dosa, bangkit bagi Allah, dosanya hilang, bagaimana masih berkecimpung dalam dosa? Enggak. Karena Yesus mengatakan ketika aku bangkit, maut tidak menguasai aku. Berarti artinya ketika kita percaya kepada Yesus, seharusnya dosa tidak menguasai kita lagi. Itu seharusnya. Dan kita sedang berperang terus sampai pada kesempurnaan. Ya kan? Kalau saya katakan sudah mati tetapi masih tinggal di dalamnya, itu setengah mati, saudara. Ya kan? Orang Chinese bilang kalau orang yang kena sakit mati separuh itu pansui gitu ya, separuh pansui, jadi mati separuh. Artinya apa? Kita hidup percaya kepada Tuhan tapi masih dalam dosa, itu dikatakan pansui loh saudara. Berarti kan cacat, ya kan? Cacat menurut firman Tuhan. Padahal sempurna tadi artinya utuh, tidak cacat, kan gitu. Jadi kita harus full Kristus ada dalam kehidupan kita. Tidak ada sedikit pun celah gitu. Sama-sama belajar. Saudara belajar, saya belajar. Saya ingat sebuah film yang kayak gitu. Dia manusia, mestinya mati tapi hidup. Kira-kira tahu film apa saudara? Zombie. Ada yang pernah lihat zombie gitu ya? Kalau enggak ada ya mungkin Dracula gitu ya. Nah zombie itu kan kayak gitu saudara. Sebenarnya dia manusia sudah mati kena virus sakit, tapi dia masih masih hidup gitu loh. Dan kalau semacam ini apa yang dia cari, seperti zombie ini yang dicari apa? Manusia hidup yang sehat. Dicari, dijadikan sama seperti dirinya gitu kan. Dicakot lah, di apa gitu ya, digigit atau diapakan gitu, pokoknya nulari gitu supaya dia jadi sama seperti dia. Itu zombie. Jadi zombie itu sebenarnya manusia yang mati tapi masih hidup, tapi dalam satu keadaan yang mati lah ya, seperti itu. Tapi dia masih bisa bergerak, setengah mati lah kira-kira seperti itu. Nah tentunya kita nggak mau seperti itu ya saudara ya. Kita kan kepinginnya menjadi manusia yang utuh, yang tidak ada cacat. Coba katakan sebelah kiri kanan saudara, engkau sempurna gitu ya. Haleluya. Kita semua sempurna, amin. Menuju kesempurnaan. Hal yang kedua, yang ketiga saudara. Tadi yang pertama kita harus memperoleh Kristus, diam di dalam Kristus. Kemudian yang kedua, kenalah dia dengan kuasa kebangkitannya. Yang ketiga, kenalah dia dengan persekutuan dalam penderitaannya. Lah ini saudara ya, persekutuan dalam penderitaan Kristus. Mengenal Yesus dalam persekutuan dengan penderitaannya. Mungkin saudara bilang, aduh ikut bersekutu dalam penderitaan Kristus, penderitaanku wis akeh gitu ya. Mungkin saudara, penderitaanku wis akeh bu gitu. Maksud aku disuruh melok penderitaan Kristus, bukan ya saudara. Melayani Yesus, mengikut Yesus tidak lepas dari semuanya itu. Kita nggak bisa mengatakan, wah pasti senang ikut Yesus. Loh senang, memang harus bersuka cita, karena Yesus sumber sukacita kita. Tetapi kita tidak akan pernah lepas dari namanya masalah, ya kan? Selama kita hidup. Tapi bukan masalah yang dibuat oleh diri kita loh ya. Maksudnya persekutuan dalam penderitaan ini, melayani Tuhan, mengiring Tuhan, bisa ikut masuk merasakan penderitaan Kristus gitu loh.
Jadi tetap bisa menjadi pengikut Kristus sekalipun menderita karena Kristus. Apa toh namanya menderita karena Kristus? Oh, mungkin saudara berada di lingkungan yang mayoritas beragama lain. Saudara sendirian di situ, percaya kepada Tuhan. Waduh, dielek-elek no, ya kan? Diejek. Oh, nanti nek mati dipenteng lu gitu ya. Kan sering ya kita dengar ya. Kalau dulu saya kecil itu karena mungkin di desa jadi gitu, sering dibully kayak gitu. Mati ini disalib gitu. Terus mari gitu apa namanya? Kafir gitu, kopar kafir gitu. Mungkin seperti itu kita ngalami kayak gitu. Nah, apakah iman kita tetap percaya kepada Kristus atau wes daripada aku dielek-elek no terus aku melok ae wes gitu. Nah, itu masuk dalam persekutuan dengan penderitaan Kristus. Ikut merasakan penderitaan Kristus. Apa tah yang dialami oleh Tuhan Yesus? Ya, penderitaan seperti apa yang sudah dialami Tuhan Yesus? Ayo coba diperinci dan diingat-ingat. Tuhan Yesus itu ditolak di desanya sendiri, ya kan? Ditolak loh. Tidak diakui. Artinya apa? Direndahkan. Siapa tuh Yesus? Oh alah, anak itu kan kayu ah. No. Ya kan saudara, direndahkan. Tuhan Yesus direndahkan, ditolak, tidak diakui. Tidak hanya itu, dicaci kan ya, difitnah, diludahi, dicambuk sampai kayak keroan. Loh, gak keroan ini saudara, cambuk seret ditarik gitu ya. Itu cambuknya ada paku-paku itu model kayak keroan, tapi dalam keroannya. Dicambuk, dimakotai duri, disalib, ditombak. Coba bayangkan. Penderitaan Kristus yang seperti itu terjadi bagi Allah kita, Kristus Yesus. Apakah kita sudah sampai ke situ? Belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya kita ini saudara. Saya kalau mikir no penderitaan Kristus, aduh, kadang-kadang kita ini gampang putus asa ya. Kita ini kena hinaan sedikit, atau mungkin bukan dihina, maksudnya guyon gitu ya, dibully sedikit, ngambek lah, tersinggung lah. Belum ada apa-apanya gitu ya saudara ya. Itu untuk kita semua mengingatkan bahwa sebenarnya kalau kita ngalami kayak gitu tenang saja, amin. Kenapa Yesus tenang? Karena dia tahu Allah Bapaknya itu yang bela dia, amin. Kita pun kalau menengahi, kalau enggak ngomel lah, misalnya diperlakukan tidak adil lah, mengalami direndahkan, dan tenang saudara, karena Bapak kita itu yang bela kita, amin. Ingat penderitaan Kristus ya. Kalau kita ngalami hal-hal seperti itu, ingat pada penderitaan Kristus. Aku bilang, aku gak ada apa-apa Tuhan. Loh iya loh, ngeri loh saudara. Yakin saudara mau ikut Kristus? Sekarang pertanyaannya gitu, yakin saudara mau ikut Yesus Kristus? Ini loh, harus kenal sampai seperti ini. Kalau saudara kenal sampai seperti ini, saudara akan mengalami namanya kemuliaan. Ya kan? Tidak ada kemuliaan tanpa salib, benar. Firman Tuhan mengatakan kalau kita kenal dia dalam kuasa kebangkitannya, dalam kuasa persekutuan penderitaannya, kita pun akan dibangkitkan bersama-sama dengan dia, amin. Kita pun akan dapat kemuliaan, dan itu nilainya jauh melampaui segala sesuatu. Makanya Paulus ngomong, rugi yang semuanya itu. Yang ini tuh luar biasa, mutiara yang sangat luar biasa berharganya. Ya, jadi jangan takut dengan penderitaan, masalah atau apapun. Kalau kita bermasalah karena Kristus ya, bukan karena diri kita yang salah. Ya, bukan karena diri kita yang salah terus digebuki orang karena apa? Karena kita ngotil di pasar. Nah, itu jangan sampai ya, memalukan itu. Walah mek ngotil tok digebuki aduh isine ya apa ya, saantero jagat raya. Jangan seperti itu. Itu karena kita sendiri. Tapi kalau penderitaan karena Kristus, karena kita mengabarkan Injil Tuhan, terus kita menghadapi aniaya dan sebagainya. Nah, pada tahun 1981 ke atas ya,
Ini dinamakan sebuah generasi stroberi. Pernah dengar ya saudara ya? Ada namanya generasi stroberi. Orang-orang yang lahir di tahun 1981 ke atas, ya tahun 80-an, tahun 90-an, bahkan 2000-an, itu dianggap sebagai generasi stroberi. Apa toh yang dimaksud dengan generasi stroberi? Generasi stroberi tahu ya, stroberi itu kan cantik ya. Kalau baru dipetik itu indah sekali dia, bagus sekali. Tapi coba letakkan sebentar saja sehari, dia ada nyunyut. Kalau di ruangan biasa gitu sudah mengkeret gitu, sudah jelek ya, jadi sudah jelek stroberi. Maksudnya gini, generasi stroberi itu sebetulnya generasi yang potensial banget, penuh kreativitas, penuh ide-ide yang cemerlang. Itu generasi stroberi. Tapi apa yang terjadi? Generasi stroberi adalah generasi yang tidak mau susah. Nah, hati-hati. Generasi yang maunya enak sendiri. Karena apa? Mereka lahir di dalam situasi yang full fasilitas, ya kan? Teknologinya maju, semuanya tersedia, dan mungkin perekonomiannya lebih baik lah daripada kita zaman dulu yang lahir tahun 50-an, tahun 40, tahun 60 itu susah ya, masih ekonomi itu susah gitu. Tapi yang sekarang lahir-lahir di susah-susah itu seisa makan gitu ya, istilahnya seperti itu gitu loh. Jadi mereka sebuah generasi yang gampang loyo gitu. Kalau kena himpitan masalah sedikit menyerah, putus asa. Makanya kan kita sering lihat ada anak-anak muda bunuh diri lah dan lain sebagainya. Kenapa? Gampang menyerah gitu loh. Nah, jangan sampai kita sebagai pengikut Kristus juga masuk dalam generasi stroberi ini gitu. Meskipun kita mungkin sudah lahirnya tahun 40-an, 50, 60 dan lain sebagainya. Tapi kita ini gampang putus asa dan lain sebagainya. Itu dinamakan generasi stroberi ya. Jangan sampai kita menjadi seperti itu, tetapi menjadi suatu generasi yang kuat. Amin. Generasi yang benar-benar menitan di dalam Kristus, karena kita mengenal Kristus dengan kuasa kebangkitannya, dalam persekutuan, dalam penderitaannya, kita pun akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Nah, itu saudara, kita harus mengenal itu. Nah, gimana caranya? Mau kesempurnaan tadi kan sebuah proses, ya kan? Firman Tuhan di dalam ayat yang ke-15-16 tadi, Filipi 3 ayat yang ke-15 bagian B, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Artinya kalau mungkin sekarang kita masih jatuh bangun di dalam dosa atau tidak mengerti tentang pengajaran Tuhan, belum mengerti penuh, Tuhan katakan kita harus tingkatkan tingkat pengertian kita. Dan Tuhan itu akan meluruskan jalan kita. Mazmur 23 ayat 3b dikatakan, Tuhan adalah gembalaku yang baik ya. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kalau mungkin ada yang salah-salah dalam hidup kita, Allah itu sanggup meluruskannya, amin. Karena Allah itu Bapak kita, dan Dia pertaruhkan namanya bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Makanya kalau ada yang melenceng-lenceng, firman yang Tuhan yang keras mungkin untuk meluruskan kita. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya, itu gembala kita, Bapak kita. Jadi jangan khawatir, jangan takut kalau aku masih melakukan hal-hal yang seperti ini gak berkenan kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan, Bapa kita Gembala yang Maha Agung itu sanggup meluruskan jalan kita, amin. Karena Dia mempertaruhkan namanya. Kemudian yang kedua saudara, proses kesempurnaan itu jangan pernah puas, berhenti, iya kan? Wah, aku sudah bisa mengampuni, aku sudah bisa mengasihi. Jangan puas itu saja, dilanjutkan terus. Kan gitu tadi firman Tuhan katakan. Pengertiannya ditingkatkan lebih lagi. Mungkin dulu mengasihi cuma 1 orang, sekarang lebih lagi 10 orang, 100 orang, 1000 orang, kan gitu. Lebih banyak lagi mengasihi orang, mengampuni lebih lagi, kan gitu. Wong Paulus saja tidak pernah puas kok. Firman Tuhan nanti saudara baca di dalam Filipi 3 itu dikatakan bahwa bukan berarti aku sudah sempurna, bukan berarti aku sudah mendapatkannya, tetapi aku mengejar
mengejarnya sampai aku mendapatkannya. Amin. Sekelas Rasul Paulus, saudara, tidak pernah puas dengan kesempurnaan ini. Karena proses. Aku belum sempurna. Nanti baca itu pasal Filipi 3 semua. Tapi aku mengejarnya. Artinya ada usaha dari kita. Ada usaha dari kehidupan kita untuk berusaha menjadi seperti Yesus. Memang bukan dengan kekuatan kita. Tetap oleh karena Roh Kudus. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan, Roh Kudus akan nyata dan itu memampukan kita melakukan semuanya itu. Nah, yang ketiga, saudara, supaya kita bisa meraih kesempurnaan sampai pada akhirnya, fokus pada tujuan. Amin. Fokuslah pada tujuan kita. Apa toh tujuan kita dipanggil oleh Tuhan? Dari pertama penciptaan aja, Tuhan, kamu akan segambar dan serupa dengan aku. Masuk dalam tujuan itu. Berarti apa? Mempermuliakan nama Tuhan. Kalau kita fokus, pasti kita akan cepat mencapai sasaran. Tapi kalau tidak fokus, karena gopo dengan suara-suara orang, oh kamu ini gini, bingung kan? Aduh ya apa sih, gak fokus. Marah kan gitu, akhirnya kan marah-marah. Gak fokus, oh kak, aku itu fokus harus memuliakan Tuhan. Bisa diredam amarahnya, kan gitu. Tidak marah-marah lagi. Karena apa? Fokus. Saudara tahu kalau kamera itu ya, kalau saudara moto mau pakai kamera HP lah, kamera biasa, kalau tidak fokus hasilnya apa? Misalnya goyang gitu kan ya. Saudara moto goyang gitu ya. Blur kan. Hasilnya burak kan gitu ya. Tidak kelihatan. Saudara foto bersama-sama, difoto terus burak. Rundi aku motonya podo mukanya sama semua rata kabeh kan itu. Karena itu burak. Nggak fokus. Tapi kalau fokus, wah saudara difoto fokus dilihat, oh ini aku ada di sini. Kelihatan. Itu fokus. Kalau kita fokus pada sasaran Allah, pada tujuan Allah, maka kita akan bisa melihat gambaran rencana Allah itu yang terjadi dalam kehidupan itu akan sempurna. Amin. Tetap saudara akan mengatakan bahwa dalam segala perkara Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu akan selalu terjadi. Artinya apa? Ada ucapan syukur. Karena saudara fokus, pasti Tuhan yang melakukan ini, bekerja di tengah-tengah hidupku. Dan kalau itu terjadi dalam hidupku, pasti untuk kebaikanku. Ya kan? Lagu tadi yang kita nyanyikan. Segala sesuatu terjadi karena Tuhan, untuk kebaikanku, bukan kebaikannya Tuhan, kebaikannya kita. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini menggugah semangat kita untuk menjadi sempurna, sama seperti Kristus sempurna. Amin. Karena itu memang perintahnya Tuhan Yesus. Kan tidak mau toh kita dianggap cacat ya. Jadi kalau misalnya sampai ada oh aku cacat berarti ya, kalau aku masih marah-marah, kalau aku masih si mendengki iri, wah cacat iki aku eling itu saudara ya. Itu juga jadi ingat-ingatan saya. Oh aku cacat ini sampai aku kayak gini kan gitu. Kita maunya sempurna ya, maju terus di dalam Kristus. Amin. Untuk firman Tuhan, naikkan pujian seperti Yesus. Tuhanku mau menyenangkanmu. Mari semua bangkit berdiri dan kita akan naikkan pujian ini. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan ku serahkan, Tuhan ku serahkan hatiku, semua ku berikan, semua ku berikan padamu. Kuduskan, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Yang mau menyenangkan Tuhan katakan menyenangkanmu, senangkanmu.
hanya itu kerinduan. Haleluya, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah, rindukan Tuhan pagi hari ini berkarya di tengah-tengah kita. Haleluya, amin. Cemerlang, cemerlang bagai emas, Tuhan ku serahkan. Tuhan, amin. Ambil waktu yang ada ini, bersekutu dengan Tuhan, berkontemplasi dengan Tuhan. Katakan, ini aku Tuhan, amin. Haleluya, haleluya. Kalau masih ada dosa-dosa kecil ataupun besar, Tuhan, pagi hari ini Tuhan selesaikan bagi kami. Aku menyerahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Katakan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduan. Amin. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu, yang rindu dipulihkan oleh Tuhan. Naikkan pujian ini sambil mengangkat tangan kepada Tuhan. Inarabataya, sehari ini aku berkomitmen kepadamu Tuhan. Amin. Menyenangkanmu, amin. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu, hanya itu kerinduan. Hanya itu, hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini, kalau ada yang mau didoakan untuk pemulihan atau apapun, bisa saudara angkat tangan. Saya akan berdoa buat saudara. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat kepada pagi hari ini, Tuhan. Kerjakan karya-Mu yang indah atas hidup kami semua. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak kurang untuk mendengar. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kami. Pagi hari ini ulurkan tangan-Mu yang luar biasa menjamah pribadi-pribadi yang mengangkat tangan di hadapan-Mu di dalam nama Yesus. Apapun persoalan masalah kami ya Tuhan, hadirat-Mu menyelesaikan bagi kami. Dan kami percaya kehendak-Mu itu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, pertolongan-Mu nyata bagi kami hari ini dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu, dan kiranya kami semua menjadi pelaku-pelaku kebenaran Tuhan. Nama-Mu saja ditinggikan, nama-Mu saja dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin.